Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tata cara melakukan pendaftaran di web ppdb lisdik.ciamiskap.go.id, yang mana web ini adalah tempat untuk melakukan pendaftaran siswa baru ke SMP yang ada di Kabupaten Ciamis ya. Nah, untuk membuka website ini, Bapak Ibu silakan menggunakan browser yang ada di laptop masing-masing atau yang ada di HP masing-masing. Kemudian tuliskan alamatnya ppdb.lisdik.ciamiskap.go.id, itu untuk alamatnya ya. Nah, ini halaman awalnya. Nah, kemudian di menu beranda ini adalah menu beranda ya. Halaman awal ini adalah menu beranda. Kemudian ada menu statistik. Menu statistik ini menampung jumlah kuota yang disediakan oleh masing-masing SMP yang ada di Kabupaten Ciamis. Jadi untuk datanya bisa kita lihat di sini ya. Itu yang masih kosong adalah yang masih dalam proses pengisian ya. Tapi insya Allah nanti ketika pada proses pelaksananya itu sudah terisi ya. Untuk jumlah yang dapat ditampung untuk masing-masing sekolah. Nah, untuk sebelah sini adalah untuk kuota utamanya ya, kuota utama sebelum dibagi-bagi. Nah, kemudian sebelah sini kuota untuk masing-masing jalur, ada jalur afirmasi, jalur pemindahan tugas, jalur prestasi rapor, ada prestasi lomba, dan ada yang terakhir jalur yang paling banyak ini jalur zonasi. Kemudian ada sebelah kanannya ada data pendaftar ya, data pendaftar masing-masing jalur. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada sisa kuota yang mana nantinya kuota utama dikurangi kuota atau data pendaftar ya. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada passing grade sementara yang dikriteriakan oleh sekolah masing-masing. Kemudian ada menu hasil seleksi, kita coba. Nah, ini untuk menu hasil seleksi harus login dulu baru bisa mengakses menu ini. Nah, selanjutnya ada jadwal PPDB. Ini untuk jadwalnya, pelaksanaannya dilakukan atau pendaftarannya dilakukan 6 Juli sampai 9 Juli. Untuk pengumumannya pada tanggal 10 Juli, sementara daftar ulang itu 11 Juli hingga 12 Juli 2020. Nah, ini waktunya hanya sebentar, tidak seperti PPDB SMA atau SMK. Ini hanya dilakukan selama 6 hari. Kemudian untuk data sekolah. Nah, data sekolah ini menampung data-data sekolah yang ada di Kabupaten Ciamis. Ya, dari mulai NPSN, kemudian nama sekolah, statusnya, kemudian alamatnya, dan juga ada nomor sekolah. Nah, Bapak Ibu barangkali ada kesulitan dalam proses pendaftaran, silahkan menghubungi nomor telepon yang tercantum di sana. Kemudian yang paling utama di sini adalah menu pendaftaran. Pendaftaran ini ada 5 tahap ya. Pendaftaran, validasi konfirmasi, login, kemudian ada seleksi oleh sekolah. Kemudian ada data pendaftar dan juga ada alamat pendaftar. Nah, di sini silakan untuk jenis sekolah dipilih, tahun lulus juga, provinsinya dipilih. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah nomor peserta. Jadi harus menggunakan nomor peserta ujian sekolah ya di sini, karena nantinya akan dicek di database yang ada di dinas. Kemudian divalidasi apakah siswa tersebut ada dalam database yang ada di Dinas Pendidikan. Nah, kemudian klik OK. Klik OK sih. Kemudian isi tanggal lahir ya. Isi tanggal lahir sesuai dengan akta ataupun kartu keluarga. Nah, ini untuk nomor kakak saya karena ini hanya percobaan, jadi saya random saja. Dimasukkan alamat kakaknya, baik itu dusun, jalan, ataupun RT RW, silahkan dimasukkan. Sementara untuk kabupaten kota itu akan secara otomatis terisi, dan kecamatan juga. Kemudian pilih juga itu di situ desa kelurahannya dipilih. Setelah semuanya diisi, silahkan klik daftar sekarang. Nah, untuk tahap ketiga adalah tahap konfirmasi. Jadi dicek dulu apakah data ini benar, data
dari peserta didik atau bukan ya, dari mulai nomor peserta, sekolah asal, nama lengkap, kemudian jenis kelamin, alamat kartu keluarga, dan juga nama orang tuanya. Ini harus dipastikan betul dari data anak itu sendiri. Kemudian setelah semuanya fix, valid atau betul, kemudian klik lanjutkan. Nah, ini adalah tahapan login ya. Jadi setelah dilanjutkan akan diberikan nama akun yang nantinya bisa digunakan untuk login. Dan nama akun ini silahkan untuk disimpan ya, disimpan karena nanti diperlukan pada saat melakukan pendaftaran. Dan passwordnya juga disimpan. Di sini saya menggunakan notepad untuk menyimpannya, tapi juga bisa langsung di print ya, kalau memang mau di print. Kemudian setelah itu klik login. Nah, di sini adalah halaman untuk tempat mendaftar ya, mendaftar ke sekolah tujuan. Di bagian atas ada nama dari peserta didik yang akan mendaftar. Nah, kemudian di sini ada keterangan bahwa dimohon untuk peserta login secara berkala ya, untuk memantau proses jalannya penerimaan. Nah, yang paling utama di sini yang harus pertama diisi adalah nomor telepon peserta. Dan diusahakan untuk nomor ini sudah terhubung dengan aplikasi WhatsApp ya, supaya ketika terdapat kendala pada saat penerimaan atau penyeleksian ke sekolah tujuan, itu bisa dihubungi langsung ke yang bersangkutan, baik itu peserta didiknya maupun orang tua dari peserta didik ya. Kemudian klik simpan dan klik OK. Kemudian di bawahnya ada biodata, kemudian informasi PPDB, ada juga dokumen pendukung. Nah, nanti seiring berjalannya pendaftaran datanya di sini akan berubah ya. Akan berubah sesuai dengan jalur yang dipilih. Kita coba untuk menu pendaftaran. Nah, tapi kita tidak langsung daftar ya. Kita coba dulu satu-satu untuk masing-masing jalur gitu ya. Nah, kita pilih dulu untuk sekolahnya. Misalkan saya contohkan di sini untuk sekolahnya adalah SMP Negeri 1 Cisaga. Nah, SMP Negeri 1 Cisaga, kemudian jalurnya dipilih. Ada 5 jalur ya, zonasi, afirmasi, perpindahan tugas, prestasi, dan ada prestasi akademik, non-akademik. Kemudian setelah itu klik simpan. Klik OK. Maka akan muncul di bawahnya menu tambahan ya, yang harus diisi, yaitu koordinat peserta, pas foto, dan juga kartu keluarga ya. Nah, untuk yang diupload di sini berupa gambar ya. Untuk pas foto dan kartu keluarga itu berupa gambar. Nah, sekarang kita akan coba mencari koordinat tempat tinggal dari peserta didik tersebut. Kita mencarinya bisa menggunakan Google Maps. Dibuka Google Maps-nya, kemudian dicari alamatnya. Nah, tadi saya skip saja ya, karena tadi saya menggunakan alamatnya itu yang di Banjarsari pada kartu keluarganya. Jadi kita carinya adalah alamat di Banjarsari ya. Kita cari alamatnya di Banjarsari, kita random saja, pilih salah satu rumah yang ada di sana. Diklik kanan, kemudian pilih What's Here, atau kalau bahasa Indonesia itu ada apa di sini gitu. Nah, kemudian di bawahnya akan muncul itu alamatnya. Nah, kita ganti coba dulu di sini. Nah, di sini muncul alamatnya, diklik koordinatnya yang angka itu ya. Diklik koordinatnya. Kemudian di sebelah kiri akan muncul alamat lengkapnya itu ya, data-data. Nah, kemudian untuk koordinat itu di situ kan ada 2 ya. Di situ ada 2 untuk koordinat. Pilih yang bagian bawah ya, yang ada minusnya. Nah, itu di blok, kemudian di copy atau disalin. Selanjutnya dipaste di tempat yang sudah disediakan di sana ya.
Nah, kemudian untuk gambar lokasi nanti kita coba lagi. Sementara kita abaikan dulu ya, ini kita hanya mencari tahu apa-apa saja yang harus diupload pada masing-masing jalur. Nah, di sini ada keterangan untuk besaran file upload maksimal 500 KB, koordinat rapor, kemudian dokumen pendukung lainnya bersifat wajib, divalidasi oleh sekolah tujuan. Nah, pokoknya dibaca dulu ya untuk keterangan ini supaya pada saat pengisian datanya tidak melakukan kesalahan. Selanjutnya kita coba yang jalur afirmasi. Kemudian klik rubah pendaftaran, klik saya mengerti, dan klik OK. Untuk jalur afirmasi hampir sama ya, ada koordinat, pas foto, juga kartu keluarga. Dan selanjutnya yang ada menu tambahan yang harus diupload adalah SKTM ya, atau KIP. Nah, ini untuk jalur afirmasi. Jadi untuk dokumen SKTM atau KIP-nya itu yang harus yang asli ya, jangan fotokopi. Jadi yang asli difoto kemudian diupload ke sini atau diunggah ke sini. Nah, sekarang kita coba untuk jalur perpindahan tugas. Klik jalurnya, kemudian klik rubah pendaftaran. Klik OK. Sama ya, koordinatnya diisi, kemudian pas fotonya diupload atau diunggah, kemudian kakaknya juga diunggah. Kemudian yang ada tambahannya ini adalah surat perpindahan tugas. Misalkan dari lembaga tempat orang tuanya bekerja itu dikasih surat pemindahan tugas, nah itu harus dipoto dan kemudian diupload di sana. Kemudian ada jalur prestasi nilai, klik simpan, saya mengerti, klik OK. Nah, untuk prestasi nilai ini bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan peringkat ya. Sama juga koordinatnya diisi, kemudian fotonya, kartu keluarganya. Nah, untuk nilai OSBN ini berdasarkan peringkat, jadi peringkat 1 sampai 3 ya. Sementara bentuknya seperti ini ya. Jadi tidak berdasarkan nilai. Dan untuk jalur ini harus juga menggunakan piagam prestasi yang diberikan oleh sekolah. Misalkan diberi keterangan bahwa peserta didik tersebut mendapat juara 1 pada USBN di sekolah itu. Kemudian ada prestasi akademik, klik rubah pendaftaran, klik ubah kategori. Dia agak loading ya, nah klik OK. Nah, untuk yang jalur ini, yang jalur prestasi akademik maupun non-akademik, sama juga koordinat, pas foto dan juga kartu keluarga ini harus tetap diupload. Nah, kemudian di bagian prestasi di sini ada yang harus diisi. Nah, di sini prestasinya baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Ataupun di bawah ada yang bentuknya piagam atau sertifikat, tapi tetap harus dipilih piagamnya ini dari siapa gitu, ada siapa yang memberikan piagam ini gitu ya. Nah, kemudian kita coba yang kabupaten atau kota. Nah, kalau misalkan yang prestasinya bukan berbentuk sertifikat, nah ini harus dipilih juara 1 sampai 3. Jadi yang dapat diupload itu yang hanya juara 1 sampai 3. Kemudian untuk penyelenggaranya juga diisi kedinasan atau bukan. Nah, itu untuk yang jalur prestasi akademik dan non-akademik. Ya, selanjutnya kita coba kembali lagi ke menu dashboard ya. Kita coba ke menu dashboard. Nah, di sini
karena terakhir kita pakai jalur prestasi ya, maka keterangannya di sini adalah jalur prestasi ya, prestasi akademik dan non akademik. Nah, kita coba dulu untuk jalur zonasi dulu. Kita jalur zonasi dulu supaya dokumen yang diupload tidak terlalu banyak. Klik OK. Kembali lagi ke dashboard ya. Oh ya, kita langsung coba saja ya. Kita coba saja untuk melakukan pendaftaran. Nah, tadi saya lupa di sini juga ada ternyata cara pengisian koordinat ya, yang menggunakan aplikasi dari HP ya. Bisa juga melakukan dengan cara ini. Kemudian tadi kan sudah diambil koordinatnya, tinggal paste saja di sini. Kemudian nah ini untuk gambar lokasinya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengambil print screen. Nah, print screen dari koordinat tempat tinggal atau yang tadi kita sudah ambil ya. Nah, misalkan tadi kan di sini ya, di sini kemudian buat share, kemudian klik lagi. Nah, ini untuk koordinatnya. Ini untuk koordinatnya. Kemudian tekan print screen. Terus cari aplikasi Paint. Kemudian paste ya. Kemudian simpan. Di save as. Bisa PNG, bisa JPEG. Kemudian masuk ke folder, simpan di lokasi yang mudah ditemukan ya. Kemudian kasih nama, simpan. Sekarang balik lagi ke, nah tinggal di-upload. Kalau sudah disimpan tadi, kemudian tinggal di-upload SS yang tadi ya. Kemudian klik simpan, jangan lupa klik simpan. Nah, untuk kartu keluarga juga sama, klik telusuri, kemudian open, unggah. Dan untuk pas foto juga sama ya. Di sini saya menggunakan pas foto dari Google, nggak apa-apa, ini untuk contoh saja. Kemudian klik unggah. Nah, karena agak loading tadi ya, jadi pada proses keterangan berhasilnya itu pada saat terakhir, jadi 3 kali oke gitu ya. Nah, ini adalah hasil file yang sudah diupload ya, dari mulai koordinat, kemudian kartu keluarga, kemudian juga ada pas foto. Kalau mau unggah ulang bisa ya, melalui menu yang sudah disediakan, tapi nanti tetap harus mendapat persetujuan dari sekolah tujuan. Nah, kembali ke dashboard kan. Kalau misalkan tadi keterangannya di sini belum lengkap atau belum diupload ya. Nah, sekarang itu dokumennya sudah lengkap tapi belum diverifikasi oleh sekolah. Dan di bawahnya ada keterangannya zonasi ya. Kemudian daftar ke sekolah mana, koordinatnya berapa, kemudian jarak ke sekolah berapa. Ini untuk jaraknya terlalu jauh ya. Karena kalau misalkan yang real itu kemungkinan sih nggak lebih dari 10 kilo gitu. Nah, di bagian dokumen pendukung ya, di sini kalau misalkan sudah diverifikasi oleh sekolah, bentuknya akan berwarna hijau ya. Kemudian di bawahnya, nah di sininya akan berubah telah disetujui oleh sekolah, atau ada tombol berwarna hijau tempat mencetak bukti pendaftaran. Kemudian kita coba masuk ke menu statistik ya. Di sini adalah sama seperti yang sudah dijelaskan di awal, adalah tempat menampung data kuota dari masing-masing sekolah. Kita coba lihat yang di Cisaga ya, Cisaga tempat kita tadi mendaftarkan siswa tersebut. Nah, ini pendaftarannya masih 0 karena belum diterima oleh sekolah yang dituju, sehingga masih belum dimasukkan ke data pendaftar. Nah, sekarang kita coba reload
ya, untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi ketika sudah disetujui oleh sekolah. Dan ini adalah hasilnya ya, sudah berwarna hijau. Itu tandanya sudah disetujui oleh pihak sekolah, dan di bawahnya juga bakal ada tombol bukti pendaftaran atau untuk mendownload bukti pendaftaran atau kartu PPDB. Nah, ini adalah bentuk dari kartunya yang nantinya bisa dicetak untuk melakukan daftar ulang jika memang sudah dipastikan lolos ketika pengumuman dilakukan. Nah, kita coba dilihat di menu statistiknya, maka sekarang akan terjadi perubahan pada kuota penerimaan di sekolah yang dituju. Kita lihat di sini untuk SMP Cisaga ada pendaftarnya berubah menjadi 1 dan untuk sisa kuotanya berkurang. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan saya supaya ketika mendaftarkan peserta didik itu supaya bisa lebih teliti dalam memasukkan dokumen, baik itu untuk jalur zonasi, untuk jalur afirmasi dan lain sebagainya. Dan juga untuk data-datanya silahkan dimasukkan secara detail dan secara tepat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.